Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 2025. Perkenalkan, nama saya Handika Jaya Diputra, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 2025 di LPTK Universitas Hamsanwadi dengan program studi informatika NIM 250501130 Hari ini saya melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar di SMK Negeri 5 Denpasar dengan materi integrasi alat perkantoran menggunakan PowerPoint. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sebelum mulai pembelajaran, lebih baiknya kita melakukan berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar? Baik. Ya, semua sehat-sehat? Sehat. Sebelum pembelajaran, Bapak akan absen kalian. Jadi Bayu Nata. Ya, Pak. Rapiannya tolong dimasukkan bajunya ya Bayu. Jadi gini Gunawan. Ya. Rapiannya dijaga. Nathan Wijaya. Pradana Putra Yesa, Agus Darsana, Gania Maswari, Resi Wasidi, Cinta Risma, Tiara Candika, Haruka, Chelsea,
Natasha Fikriani, Echa Melani, Indah Yusiska, Nila Maheni, Cynthia, Dewi Wulandari, Dwi Asa, Lestari Putri, Sucipta Dewi, Tia Dewi, Devi Diantari, Kusuma Wardani, Rahel, oke, semuanya sudah rapi. Sebelum materi, Bapak akan menampilkan video pembelajaran, tolong disimak. Sobat Berbio, kamu tahu nggak kalau kita bisa membuat tulisan atau gambar di PowerPoint yang bergerak layaknya animasi? Belum tahu caranya? Sini, Mimpi ajak kamu membuat PowerPoint animasi bergerak yang mudah. Jangan lupa tulis tanggapan atau requested tips lainnya di kolom komentar ya. See you! Ya, dari video tadi, sebelumnya kalian sudah pernah menggunakan PowerPoint. Nah, baik, kali ini Bapak akan memberi kalian pertanyaan dari video tersebut. Pernahkah kamu membuat presentasi menggunakan PowerPoint? Apa tujuan utama dari presentasi tersebut? Yang kedua, bagaimana cara membuat presentasi PowerPoint sampai menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh audition? Ya, nanti dijawab. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan pentingnya integrasi antara aplikasi Word, Excel, dan PowerPoint. Yang kedua, mengimport dan menyajikan data dari Word atau Excel ke dalam PowerPoint. Misalnya kalian membuat data di Excel, kalian pindahkan ke PowerPoint, kalian perlu namanya import filenya. Ya. Yang ketiga, mendesain slide presentasi berdasarkan data dan informasi berstruktur. Yang keempat, menyelesaikan tugas berbasis masalah terkait presentasi terpadu. Yang kelima, menunjukkan sikap kolaboratif, komunikatif, dan bertanggung jawab dalam kerja tim. Oke, next. Apa itu PowerPoint? Ada yang bisa jawab? Apa itu PowerPoint? Untuk apa? Katakan tadi. Ya, PowerPoint itu adalah aplikasi untuk membuat presentasi dalam dunia pekerjaan, baik sekolah ataupun lingkungan bekerja. Penggunanya pasti adalah pendidikan dan bisnis untuk menyampaikan informasi kepada audisian. Kelebihannya membuat informasi lebih mudah dipahami, menarik dengan elemen multimedia, dan membantu fokus pada poin-poin yang penting. Ya, oke. Nah, di sini ada pengertian title bar, ribbon, slide pane, slide workspace. Bisa bantu Bapak jawab apa itu title bar? Title bar itu, jika kalian buka PowerPoint, dia maka muncul namanya menu home, apalagi dan sebagainya, ya kan? Di bawahnya itu adalah yang disebut dengan title bar. Biasanya di sini ya. Ya, yang kedua ribbon, berisi perintah seperti home, insert, design, animation, dan lain-lain yang Bapak jelaskan tadi. Berarti yang di atasnya itu adalah ribbon, di bawahnya adalah title bar. Nah, kalau slide pane, tempat menyusun urutan slide. Kalian kan baru buka PowerPoint, di sebelah kiri ada nggak lembar kerjamu? Nah, itulah disebut dengan slide pane. Yang terakhir adalah slide workspace. Apa itu? Yang kalian tampilkan sekarang kalian buat itu disebut dengan slide workspace. Nah, di mana di sana kalian mengerjakan suatu tugas dalam PowerPoint. Membuat slide dan menambahkan konten. Yang pertama, klik new slide pada tab home.
atau kalian bisa klik kanan new slide bisa, dan pilih tata letak layout sesuai kebutuhan kalian membuat presentasinya. Yang kedua, menambahkan teks. Gimana caranya menambah teks? Klik insert, setelah itu di mana? Nah, cari text box ya. Betul. Menambahkan gambar. Pilih menu insert picture, from file pilih gambar yang diinginkan. Yang terakhir, menambahkan tabel dan grafik. Biasanya ini perlu ada bahannya dari Microsoft Excel, bawa ke PowerPoint. Kalau buat di PowerPoint bisa langsung kita pilih menu card ya. Ini contoh presentasi kuliner. Ini Bapak buat tentang resep soto ayam. Yang pertama pasti ada judulnya. Yang kedua adalah bahan-bahan dalam tabel. Yang ketiga adalah langkah pembuatannya, poin-poinnya saja. Yang keempat, grafik biaya bahan dari Excel. Tadi Bapak sudah bilang gimana cara import file Excel ke PowerPoint. Slide kelima adalah foto hasil makanan. Nanti Bapak akan suruh kalian mengerjakan berkelompok membuat tentang sesuai dengan jurusan kalian. Misalnya kalau Bapak kan hari ini resep soto ayam, kalian bebas makanan apa saja ya. Nah, di sini ada desain, animasi, dan 3CC. Di sini kalau kalian presentasi buat yang menarik. Gimana bagusnya animasi, desainnya lebih bagus, jangan terlalu banyak warna atau terang. Silau nanti yang lihat. Yang desain gunakan themes untuk memilih tema. Yang kedua, sesuaikan warna dan font agar menarik. Yang ketiga, kombinasi sederhana, jangan terlalu banyak warna. Untuk animasinya, pilih objek yang kalian mau isikan animasi. Dia bisa bergerak, habis itu pilih efek. Biasanya ada fade in, fade out. Kalian pilih yang fade in, bisa bergerak berputar, bisa kayak bounce, itu jatuh dari atas ke bawah. Banyak animasi lainnya. Yang kedua, animasi membantu audiens lebih fokus, ya. Kan menarik, jadinya audiens itu terus dia fokus melihat presentasi yang kalian buat. Yang ketiga, transisi. Gunakan transisi untuk efek perpindahan antar slide. Yang kedua, pilih yang sederhana agar tetap profesional. Ini untuk menjadikan presentasi. Yang pertama, menjalankan presentasi. Klik apa kalau menjalankan presentasi? Slideshow atau F5, ya nggak? Yang kedua, gunakan tombol panah untuk berpindah slide, atau bisa juga menggunakan ini. Ini adalah disebut dengan alat bantu yaitu pointer, ya. Teknik presentasi yang pertama adalah berdiri dengan percaya diri. Yang kedua, bicara jelas dan tidak terlalu cepat. Yang ketiga, jelaskan dengan kata-kata sendiri. Yang keempat, gunakan bahasa tubuh dan kontak mata kepada audition, ya. Nah, latihan akhir tugas presentasi kuliner, buatlah presentasi minimal 5 slide atau lebih dengan topik resep apa bebas. Nanti satu deret kelompoknya apa, ini apa boleh. Itu dalamnya ada integrasi Word, gunakan teks resep dokumen, tambahkan tabel biaya atau grafik, ada tambahan, presentasi, sajikan hasil makanan di depan nanti. Oke. Nah, pertanyaan refleksi. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan buka PowerPoint-nya.
disimpan pada folder kalian. Ingat ya, berkelompok dan dibuatnya. Tadi Bapak sudah memberikan resep soto ayam. Nah baik, sekarang Bapak akan mengirimkan link LKPD digital melalui ketua kelasnya. Silakan di-share ya. Sudah disimpan pada folder masing-masing. Nah, jadi di sini membuat resep apa kelompok di sini sebelah kiri? Chicken steak. Kalau yang kanan? Oke, silakan disimpan foldernya. Kalian buat silakan sudah dibuka LKPD-nya. Nah, nah ini contoh LKPD pada chicken.
sudah dibuka link PKPD yang memperkirakan. Nah, ya. Di sana ada petunjuk pengerjaan sebelum kalian membuat tugas kelompok tadi. Yang pertama, baca dengan teliti resep steak chicken. Yang kedua, lengkapi tabel bahan-bahan. Yang ketiga, jelaskan kembali langkah-langkah pembuatan. Yang pertama apa? Pasti kalian mencuci bahan-bahan terlebih dahulu. Dan lebih steril ya, kalau steril ya. Keempat, hitung estimasi biaya bahan dengan membuat tabel harga. Yang kelima, membuat grafik biaya bahan. Berapa pengeluaran kalian membuat steak chicken menggunakan Microsoft Excel. Yang keenam, sajikan hasil makanan yang kalian buat. Ya, bisa kalian cari gambarnya di Google nanti, ditambahkan ke PowerPoint dan lebih menarik. Nah, ini ada contoh-contoh tugasnya. Yang pertama, tabel bahan-bahan. Yang kedua, langkah pembuatan. Ketiga, estimasi biaya. Keempat, penyajian. Dan isikan referensinya. Lihat dulu tangkap ayam karinya. Tadi kan sudah steak chickennya. Nah, sekarang untuk tangkap ayam kari sama cara pembuatannya, petunjuk pengerjaannya, baca setiap teliti resep ayam kari. Ya. Yang kedua, lengkapi tabel bahan. Yang ketiga, tuliskan kembali langkah-langkah. Yang keempat, membuat tabel biaya. Yang kelima, sajikan tampilan pada PowerPoint. Misalnya kalian buat ayam kari, sekarang itu karinya. Dan tugasnya dibaca, coba dibuka dulu ya kalau videonya. Nah, yang pertama pembukaan tabel bahan. Yang kedua, langkah pembuatannya. Yang ketiga, estimasi biaya. Yang keempat, penyajian. Nah, sekarang kalian amati LKPD masing-masing. Setelah itu kalian buat sama kelompok kalian masing-masing.
Sekarang kalian cari contohnya di YouTube boleh, TikTok boleh, cari sumbernya yang menarik ya. Setelah kalian dapat sumbernya, lalu dikerjakan LKPD yang baik tadi ya. Sekarang kalian buatnya berkelompok ya. Kan Bapak tadi suruh berkelompok. Kalau kalian dulu
Nah, kayak gini temennya buat biaya bahan ayam kari, yang buat grafiknya, isikan harganya. Saya beli bahan berapa harganya, isi grafiknya.
semua ya? Oke, baik, Bapak akan cek dulu.
kita sekarang melakukan ice breaking. Ya, silakan semuanya berdiri. Konsentrasi ya. Kalau Bapak bilang instruksi tepuk pagi, kalian kali. Kalau tepuk siang 2 kali. Kalau malam nggak ada. Sore 3 kali. Oke. Nah, sudah bisa dimulai. Nah, tepuk siang, tepuk malam. Nah, malam nggak ada ya. Nah, lagi kita coba biar semuanya tetap fokus. Ya, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam. Ya, semua berarti masih bagus konsentrasinya. Silakan kalian dulu, walaupun masih satu orang yang melakukan kesalahan. Ya. Ya, baik, kelompok yang mana mau maju ke depan untuk presentasikan apa yang dibuat resepnya, angkat tangan. Ya, silakan kelompok Resi maju ke depan. Siap dipakai atau buatan sendiri. Baik, itu dia bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat
Biaskan dada ayam menggunakan alat pemukul daging. Lalu langkah yang kedua, marinasi. Marinasi ayam dengan menggunakan bawang siung, bawang putih, kecap, saus tiram, garam, dan merica minimal 30 menit. Lalu langkah yang ketiga, ada memasak. Panaskan mentega, masak ayam hingga matang dan berwarna kemasan di kedua sisinya. Lalu yang keempat, ada penyajian. Sajikan ayam bersama kentang dan sayuran rebus. Tambahkan saus stik di atas ayam. Baik, ini dia cara untuk membuat chicken stick dari persiapan sampai penyajian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perhitungan perkiraan biaya bahan untuk pembuatan menu chicken stick. Seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai bahan-bahan, baik bahan utama sampai bahan pelengkap. Di sini kami jabarkan untuk perkiraan biaya bahannya itu menggunakan diagram, di mana kami
sekalian, itu sangat lengkap dari bahan sudah, bahan utama, langkah pembuatan juga sudah, perkiraan biaya juga sudah, grafik tabelnya juga sudah. Nah, itu baru disebut presentasi yang sangat menarik ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang mau presentasi? Ayo, ya, oke, silakan maju. Pak pindahin dulu data ya.
ya. Kelompok 1 itu tadi lain chartnya itu tidak sedetail ya. Ada yang kurang harganya, dia cuma ada 10.000, 20.000, 30.000. Beda dengan tadi dengan kelompok 2, chartnya itu yang menampilkan berapa harganya langsung diisiin 25 ya tadi ya, 25.000 yang potongnya dan lain-lain. Nah, untuk kelompok 1, foto, presentasi, tulisan tidak terlalu ramai, Bapak menurut itu sangat bagus dan lengkap, sudah ada tabel grafik. Nah, kelompok 2 juga begitu, menurut Bapak kelompok 2 sangat menarik juga presentasinya, foto ada, gambar ada, tulisan bagus, tidak ramai, warna tidak terlalu cerah. Tetapi kalian ada kurangnya tidak isi tabel grafik ya. Nanti kalau misalnya umpama membuat yang kalian di lembar kerja peserta didik itu dia apa yang Bapak suruh kalian isikan tabel selengkapnya baru penyajiannya. Oke. Untuk kelompok 1, proses pembuatannya itu Bapak lihat beberapa ada yang tertinggal ya. Tadi apa namanya, tidak isi harganya ya. Kalau yang di line up tadi kan harganya itu menampilkan 10, 20, 30. Kalau kelompok 2 dia kan isi chartnya harganya ya, sampai di dalam kolom pun isi, walaupun di kirinya dia lupa mungkin isikan, di dalamnya dia diisiin. Untuk kelompok 2 dia tidak isi tabel grafik, jadi dibuatkan tabel grafiknya biar lengkap kalian mengumpulkan ya. Gimana buat tadi kalian ada kesulitan tadi ya? Jadi Bapak rasa materi hari ini kalian membuat presentasi dengan bagus, agar kenapa? Agar audiens atau pendengar lebih fokus, tidak lain-lain. Misalnya kalian suatu saat nanti pembawa materi, kalian pasti membuat presentasi yang lebih menarik agar audisinya tidak ngantuk atau tidak fokus ya. Tadi Bapak sudah sebelumnya kasih tahu suara harus keras, penampilan yang menarik, isi materi bagus lengkap, ambil poin-poinnya saja biar tidak terlalu panjang. Baik, sekarang kita akan Bapak kasih kalian link kuis ya, kuis informatika. Bapak kirim di siap. Baru.
stick chicken ya. Beberapa tadi Bapak ada lihat teman kalian satu dua orang main HP, tidak mengerjakan, tapi ya lain-lain lah, tidak membantu temannya. Tolong, namanya kalau kerja kelompok lebih kerjasama dengan kelompok kalian. Ya kelompok maupun begitu, tidak semuanya yang mengerjakan, tapi Bapak lihat yang oke lah buatnya. Ya. Ini evaluasinya tadi kurang, kemudian belum ada jadi. Loh, tadi kirim ke Bapak tugas PPT-nya, Bapak akan nilai. Ini bantu dulu buat hari ini sekarang. Ya. Ini kirim ya, tadi filenya ya. Kirim ke Bapak. Semua mengerjakan ya. Filenya dikirim ke Bapak ya. Ini filenya tadi kirim ke Bapak. Tadi presentasi sudah oke. Tinggal dieditnya yang kurang tabel grafik biayanya isiin baru kirim ke Bapak. Sudah jadi, bantu kemudian nanti kirim filenya ke Bapak ya. Nah, sesi proses pembuatan ini kalau sudah dikirim ini ya Bapak. Kamu yang kami ya, dikirim ke Bapak.
Sudah dikirim PLN Bapak? Bapak akan evaluasi materi kalian yang kalian buat. Bahan-bahan oke, langkah juga sudah, perkiraan biaya sudah, tips pemaparan juga ada masuk, variasi resep ya bagus. Buat perlengkapan langkah tabel grafik biaya ada. Ya semuanya Bapak rasa sudah memahami kalian yang membuat materi hari ini, masuk ke KBD sesuai urutannya. Bapak mau bertanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Ayo. Apa? Benar. Kalau membuat presentasi yang menulis lagi. Apa? Cara menggunakan grafik dari Excel ke PowerPoint. Benar. Cara menggunakan grafik Microsoft Excel atau Microsoft PowerPoint. Lagi. Apa? Coba. Apa? Apa tadi? Gimana? Belajar membuat set di pada PowerPoint. Ya. Lagi. Apa? Ya, ini foldermu. Ya. Lagi? Ada lagi? Sana? Oke, apa? Ya, cara menambahkan animasi. Lagi? Sana? Yang belakang. Cara membuat grafik di Excel. Pindahkan ke PowerPoint. Ya, lagi? Sana? Ya benar, cara menambahkan transisi. Ya, semua sudah memahami materi hari ini. Sekarang Bapak akan mengecek pemahaman kalian masing-masing. Silakan buka HP kalian. Bapak akan mengirim kuis. Nanti kuisnya itu soalnya semua berbeda. Ya, Bapak akan acak soalnya. Nanti lihat skor hasil kalian. Seberapa pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Nah, silakan diklik linknya, nanti screenshot skornya berapa dapatnya.
Oke, sudah semuanya? Sudah. Hasil skornya sudah tampil? Nah, nanti kirim hasilnya ke Bapak, tuliskan nama kalian dan hasil nilainya, fotonya. Jangan lupa nomor absen ya. Dan terima kasih untuk 10 KL2 sudah mau mengikuti pelajaran Bapak dengan baik ya, sudah memahami materi yang Bapak sampaikan. Juga hari ini Bapak akan sedikit bertanya tentang pembelajaran kalian hari ini. Ada 3 pertanyaan refleksi ya. Silakan dijawab. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Semuanya senang? Jangan ngantuk? Ada nggak sulit mengerjakan tugas hari ini? Ada. Yang ada sulit nggak beberapa? Ada. Apa itu? Coba. Sulitnya membuat transisi sama animasinya. Ya itu kalau kalian tidak mengerti objeknya, maka dia tidak akan muncul animasi atau transisinya. Harus dipilih dulu dia objek yang mana kalian mau isikan animasi maupun transisi ya. Jadi apakah hal yang penting yang paling sulit ketika melakukan pembelajaran? Apa yang paling sulit ketika melakukan pembelajaran? Ya, waktu insert diagramnya ya. Milih layarnya apa yang kalian catnya dipilih. Itu sesuai dengan kalian, misalnya mau memilih diagram yang mana, pilih dulu. Kalau udah ada datanya dulu utama yang dibuat, baru kalian pilih diagramnya biar proses pembuatannya lebih mudah ya. Jadi ada coba ya berdiri. Apakah sulit yang mempelajari hari ini? Animasi, kesulitannya animasi dan grafik ya. Kalau animasi kan tahap pertama harus memilih objek yang mengisikan animasinya, baru bisa ada fiturnya. Dipilih yang mana kamu pakai, kamu sesuaikan. Dan untuk grafiknya harus punya dulu datanya, baru kalian bisa buat grafiknya baik di PowerPoint maupun di Excel nanti. Kalau Excel kan harus pindahkan buat ke PowerPoint ya. Lagi ada? Coba ada? Ya, sebelahnya. Kalau saya yang sulit itu bagian pilih warna supaya dia bisa sesuai. Biar kenapa? Pilih warna supaya dia mau sesuai. Oh, maksudnya temanya biar bagus, tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Ya, di sana main seninya kalian mau tema bagusnya. Kalau gelap kita kan terlalu ya. Kalau putih terlalu simpel. Ya jadinya kan menyelesaikan aja. Kalau memilih themes yang ada aja dipakai. Misalnya di sini Bapak pilih. Nah, di sini dia cari yang tidak terlalu mencolok lah warnanya. Oke. Materi selanjutnya Bapak akan mengenalkan kalian software design, itu menggunakan Canva. Pernah gunakan Canva belum? Corel Draw? Belum. Ya. Photoshop? Belum. Ya. Setelah pembelajaran ini minggu depan Bapak akan ajarkan materi selanjutnya ya. Terima kasih untuk K2 sudah mengikuti pembelajaran informatika. Sekarang masih ada waktu untuk menyimpan file di komputer kalian.
Ya, jangan sampai lupa. Kalau lupa ulang lagi nanti doang. Kalau mau diisikan password boleh. Kompetensi data informatika ya 2025 2026. Ini kelasmu. Nah ya, kalau sudah, silakan dipimpin doanya mengakhiri pembelajaran hari ini diwakilkan oleh ketua kelasnya. Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sebagai tanda terima kasih atas pelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Harapan Santi. Silakan. Matikan komputer yang Udah lewat. Iya. Matiin? Udah. Matiin? Udah. Oke, selesai.